Salam matematik cuy, semangkuis. Selalu belajar matematika dengan santuy, asik. Kali ini kita lanjutan video dari definisi sudut negatif. Nanti bisa lihat di pojok kanan atas ya. Saya sudah cantumkan. Oke, kita langsung cek contoh soalnya. Asik. Contoh soalnya kayak gimana sih? Jadi saya ini ngebahas di berbagai kuadran. Mungkin ada 3 soal ya. Oke, contohnya yang pertama kasusnya kalau misalkan nilai tentukan nilai perbandingan trigonometri. Nah, sudutnya adalah sin min 90 derajat. Ngomong-ngomong nih, kalau 90 derajat itu kuadran berapa sih? Kuadran 1 dong. Nah, buat yang belum paham kuadran-kuadranan dan lain kawan-kawannya, cek pojok kanan atas juga ya. Udah ada playlistnya tuh, tinggal puter aja. Oke, 90 derajat itu adalah kuadran 1 alias sudut istimewa. Oke, nah penyelesaiannya seperti biasa kita harus menghafal rumus dulu gitu ya. Oke, kalau sudut negatif cosnya yang positif, selain dari itu negatif. Oh, berarti kalau soalnya begini nih, sinnya yang negatif. Nah, jadi begini. Jadi tulis dulu tuh rumusnya. Udah ditulis begini, kita masukin alfanya. Betul nggak? Oke, kita masukin alfanya. Di sini alfanya berapa ya? Alfanya 90. Jadi kalau min alfa berarti soal min 90. Sudutnya jadi positif. Ya, oke. Oke, paham ya sampai sini? Nah, sekarang gampang kan? Kita cari tahu sin 90 itu berapa? Pakai kaidah tangan boleh ya. Kalau yang belum tahu kaidah tangan bisa cek pojok kanan atas juga. Udah disediain banyak banget. Oke. Kita cari 0, 30, 60, 45, 60, 90. Sin 90. 0, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Oke, sin 90 itu 1. Ya. Nah, tadi penjelasannya saya udah bahas kalau kuadran 1 itu kita bisa langsung menentukan nilainya dengan tabel atau kaidah tangan kiri. Nah, seperti ini. Oke, karena sin 90 itu 1 dan depannya negatif, maka hasilnya negatif 1. Selesai. Gampang ya? Gampang banget gitu ya. Oke, itu cara menjawabnya. Jadi untuk kasusnya kalau kuadran 1 seperti ini atau sudut-sudut istimewa. Next ya. Waduh, udah ada muncul 60. Oke, nggak apa-apa, ini abaikan dulu aja ya. Saya lupa dikasih efek-efek. Oke, tentukan nilai perbandingan trigonometri berikut. Nah, cos min 120 derajat. Jangan kaget ngelihat sudut begini. Kita analisa dulu. 120 itu terletak di kuadran berapa ya kira-kira? Kuadran 2. Iya, kenapa kuadran 2? Karena kuadran 2 itu memuat sudut dari 91 atau 90 sampai 180. Nah, 120 itu kan ada di tengah-tengahnya tuh. Berarti masuk di kuadran 2. Penyelesaiannya gimana? Gampang banget. Kita tulis dulu rumusnya. Untuk cos itu pasti nilainya positif. Maka seperti ini kita tulis ya. Setelah itu apa? Masukin aja alfanya. Nah, begini. Nah, karena 120 itu kuadran 2, ya, masih ingat kan? Kalau kuadran 2, 3, dan 4, itu kita gunakan konsep sudut relasi kuadran. Nah, pojok kanan atas tuh udah disiapin playlistnya kalau mau lihat. 120 derajat itu adalah kuadran 2. Nah, kita pakai yang 180 derajat min alfa. Nah, di sini. Nah, 180 min alfa. Nah, alfa itu adalah sudut istimewa. Kita cari dulu nih ceritanya. Kenapa kok bisa dapat 60 ya? Jadi, kita cari dulu ya. Mana sih? Nah, kita cari dulu 180 dikurang berapa yang hasilnya ya, 180 dikurang berapa yang hasilnya itu adalah 120.
gitu maksudnya. Nah, setelah kita mencari dan menganalisa gitu ya, asik. Ternyata kita dapat bahwa alfa yang memenuhi adalah 60. Coba aja 180 kurang 60, 120. Benar nih, fix. Nah, masih ingat tentang kuadran juga? Ya. Kalau misalkan kalau udah dapat alfanya, maka alfanya kita yang cari nilainya gitu. Kalau kuadran konsepnya. Cos 60 berapa ya? Ayo. Nah, sekarang saya hapus dulu ini semua. Nah, kuadran 2 kita pakai konsep nilai cos kuadran 2. Jadi cos kuadran 2 itu nilainya negatif atau positif sih? Kuadran 2. Sin. Oh, sinnya yang positif untuk kuadran 2. Artinya cosnya bernilai negatif. Maka saya ubah dari cos yang positif ini menjadi cos yang negatif. Setelah itu, kita cari nilai cos 60. Pakai kaidah tangan ya, karena saya lebih suka ya. 60 itu di sini. Tadi kalau nilai sin dimulai dari sini, kalau cos nilai sin dimulai dari sini. 0 setengah. Oh, cos 60 itu setengah. Jadi ada negatifnya tuh di depan. Jadinya adalah min setengah. Artinya nilai cos minus 120 derajat itu sama dengan minus setengah. Kalau nggak percaya, cek pakai kalkulator. Bener nggak cos 120 itu setengah? Atau cos negatif 120 itu min setengah? Bener nggak? Coba pakai kalkulator ya. HP-nya udah canggih nih, udah bisa layar tonjok, bahkan layar sentuh, bahkan layar injek. Jadi bisa langsung searching gitu ya. Oke, itu untuk contoh yang bagian kuadran. Nah, ada lagi nih, saya juga punya contoh. Wah, contoh saya tuh banyak banget. Ada tangan. Nah, bukan kangen ya, tapi tangan. Awas jangan bilang nanti ke doinya, aduh aku tangan sama kamu nih gitu ya. Jangan ya. Oke, refreshing dulu biar nggak mumet otaknya. Oke, tangan minus 300 derajat. 300 derajat itu kuadran berapa? Kalau lihat soal begini jangan bingung. Kita PDKT-in dulu aja. 300 derajat itu kuadran berapa ya? Kalau dipikir-pikir kuadran berapa ya? Kuadran 4. Kenapa? Karena kuadran 4 itu adalah sudut dari 270 sampai 360. Nah, nih si 300 ini ada di tengah-tengah itu tuh. Makanya dia masuk kuadran 4 gitu. Nah, seperti biasa kita tulis dulu rumus sudut negatif. Nah, seperti ini. Kalau tangan intinya negatif. Masukin aja alfanya. Alfanya kan 300. Berarti di sini jadi 300. Karena ini 300 tadi kita udah singgung kuadran 4, maka kita harus cari 360. Ingat ya, alfa ini sudut istimewa atau kuadran 1 ya, sudut istimewa. Nah, kita harus cari 360 kurang berapa supaya dapat 300. Itu maksudnya. Nah, setelah kita cari-cari 360 kurang siapa untuk dapat 300 adalah 60. Buktiin 360 kurang 60 berapa? 300. Iya bener ya, 300. Nah, itulah. Ya. Oke, 300 ya. Nah, di sini 60. Konsep kuadran. Kalau kuadran berapapun yang kita pakai untuk mencari nilai trigonometrinya adalah sudut istimewanya. Jadi seperti ini. Ya. Oke. Nah, setelah itu kita cari nih. Konsep kuadran itu kan belum tentu kita langsung cari pakai ini kan? Ya, pakai yang yang seperti ini. Tapi kita harus cari tahu kalau kuadran 4 itu nilai tangannya positif apa negatif. Oke, pakai tangan lagi, guys. Ya. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Sin tangan cos. Oh, kuadran 4. Cosnya nih yang positif. Berarti nilai tangannya itu negatif. Sehingga saya tambahin negatif nih di sini nanti nih. Set gitu ya ilustrasinya. Jadi seperti ini. Saya tambahin negatif di depannya. Nah, konsep
tanda. Kalau negatif, ketemu negatif nih ceritanya nih. Maka hasilnya apa sih? Positif. Ya, masih ingat ya? Negatif ketemu negatif, kalau kembar ketemu kembar pasti hasilnya positif. Kalau yang musuhan gitu ya, misal negatif ketemu positif, itu hasilnya selalu negatif karena musuhan, nggak sama gitu. Jadi dia bermusuhan gitu ya, kemusuhan. Jadi kalau sama kembar dia bernilai positif, kalau bermusuhan itu selalu negatif gitu. Nah, ini kan karena kembar nih tandanya ya. Yang satu negatif, yang satu negatif. Oh, berarti dia bersatu nih, alias hasilnya positif gitu ya caranya. Nah, tangan 60 derajat berapa sih? Berapa? Kalau bingung langsung aja sin 60 dibagi cos 60. Akar 3. Sip. Jadi nilai tangan minus 300 itu akar 3 atau setara dengan 1,86 1,8 sekian. Saya lupa lah, intinya seperti itu. Oke. Kalian bisa cek kalkulator. Benar nggak akar 3 ya? Itu sebatas tentang pembahasan mencari nilainya. Nah, sekarang nih biasanya ada banget nih soal iseng gitu ya. Iseng banget gitu ya. Begini. Nah, kalau lihat kayak gini tuh jangan langsung menyerah gitu. Karena kata lagu The Massive Kid juga jangan menyerah gitu ya. Kita nggak boleh nyerah. Jadi kita harus semangat untuk menghadapinya ya. Oke. Sin 30 cos 60. Nah, ini ada yang unik nih, ada yang negatifnya. Udah. Sin 30 kita udah tahu kan nilainya ya? Di tabel. Udah. Oke, cos 60 juga udah tahu kan? Ya udah biarin aja dulu, kita simpan. Kita harus perhatikan dengan yang seperti ini. Ya, tuh yang bentuknya unik tuh kita harus perhatiin aja pokoknya ya. Nah, kita perhatiin dulu yang sudutnya negatif. Seperti biasa, karena kita memperhatikan yang ini, tangan min 135, seperti biasa kita tulis dulu rumusnya. Setelah kita tulis rumusnya, ya seperti biasa, alfanya 135, bla bla bla. Nah, 135 ini siapa? Kuadran berapa? 135 itu kuadran 2. Kita pakai rumus relasi kuadran 2. Jadi 135 ini kita ubah menjadi 180 min alfa. Nah, kita harus cari alfa berapa yang kalau dikurangkan dengan 180 hasilnya 135. Oh, ternyata nih 45 derajat. Nah, kalau konsep kuadran kita pakai sudut istimewanya. Setelah ini kita cari, kan ini nilai tangan 45, tangan 135 nggak tahu nilainya negatif atau positif di kuadran itu. Kita cari pakai tangan lagi. Al sin kuadran 2. Oh, sinnya yang positif. Artinya tangan 45 itu nilainya negatif. Sehingga saya tambahin negatif nih ceritanya. Set gitu ya. Yang awalnya begini saya tambahin negatif. Karena apa? Karena kuadran 2 gitu. Setelah itu gimana? Ya udah, tadi ingat kalau angka kembar ya, kalau dia kembar maka hasilnya selalu positif. Kalau dia kemusuhan gitu ya, kalau di sini positif sini negatif gitu ya, kalau kemusuhan berarti dia hasilnya negatif gitu. Ya, oke, ini positif. Tangan 45 berapa sih? 1. Oke, setengah akar 2 bagi setengah akar 2 ya, 1. Oke. Next, karena udah ketemu nih nilainya. Nah, kita coba sin 30 itu berapa sih? Sin 30, 0, 30, 45, 60, 90. 0 setengah. Oh, 30 itu setengah. Tulis setengah. Plus ditambah. Cos 60. Cos 60 berarti nilai sinnya dari sini. 0 setengah. Oh, cos 60 itu setengah. Jangan lupa ada negatif setelah cos. Kita tulis negatif gitu ya. Nah, tangan 135 itu tadi 1, positif 1. Karena ada minus di depan, jadi begini. Nah, setengah tambah setengah berapa sih?
1 ya, sama aja 0,5 tambah 0,5 kalau desimal. Jadi 1. 1 dikurang 1, 0 gitu ya. Jadi ada soal yang ngeselin begini, ujung-ujungnya hasilnya 0 gitu ya. Jadi ini ya salah satu contoh soal yang persamaan seperti ini gitu. Oke, that's the point tentang sudut-sudut negatif. Setelah itu kita akan bahas tentang apa bisa kita nyari nilai sinus lebih dari 360. Misalkan 1 juta, sinus 1 juta, atau sinus 999. Bisa nggak ya? Langsung kita ke video setelah ini ya. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya berkembang. Biar kita belajar matematika itu nggak pusing, tapi santuy gitu ya. Salam matematik cuy, semangkuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.